الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmatnya kita mampu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sebelum kita mulai, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang namanya surat Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa yang namanya surat Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka para ulama menjelaskan salah satu maknanya dengan sepertiga Al-Quran adalah karena Al-Quran itu mengandung 3 hal utama. Hal yang pertama yaitu tentang masalah tauhid. Tentang masalah tauhid, yang mana surat Qul huwallahu ahad itu semuanya membicarakan tentang tauhid. Yang kedua, kandungan Al-Quran yaitu berisi tentang syariat, mana yang halal dan mana yang haram. Dan yang ketiga, kandungan dari Al-Quran adalah kisah-kisah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu luang dalam membahas kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita sudah membahas Nabi Adam, kemudian kita sudah beranjak ke Nabi Syith alaihi salam, dan juga kemarin kita sudah mengenal tentang Nabi Idris alaihi salam. Maka insyaallah taala pada malam ini kita akan masuk ke Nabi yang berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, kalau dilihat dari nasabnya, maka dia termasuk, habis cucu berarti cicit. Dia cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris punya anak namanya Matushilah, punya anak lagi namanya Lamak. Ini namanya emang rada-rada susah, Pak. Waktu saya pertama kali baca, lidah juga keserimpet juga. Matushilah, Lamak, habis Lamak baru Nuh alaihissalam. Jadi dari segi nasab, Nabi Nuh alaihissalam termasuk cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Dan dalam sebagian riwayat, semua nama-nama ini termasuk dalam nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah mengetahui bahwa pada zamannya Nabi Syith alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana banjir bandang kepada kampung sebelah, kampung keturunannya Qabil, sehingga yang tersisa hanya Nabi Syith alaihissalam beserta kaumnya, sehingga seluruh manusia itu kembalinya nasabnya itu kepada Nabi Syith, lalu kepada Nabi Adam. Termasuk Nabi Nuh di sini, dia termasuk keturunan Nabi Syith alaihissalam dan juga cicitnya dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, dan Nabi Nuh alaihissalam muncul, kata Imam At-Tabari, 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi nggak begitu lama sebenarnya, bukan ratusan tahun. Karena ketika kita membaca riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa baina Adam wa Nuh, di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum ala Islam. Kulluhum ala Islam. 10 generasi. Kalau kita pertama kali baca mikir, wah lama banget 10 generasi. Tapi kita lupa bahwa yang namanya Nabi Adam alaihissalam, umurnya beliau sendiri itu sampai 1 abad. Ya 1 abad kan ada berapa generasi tuh? Ya kan? Banyak generasi dalam 1 abad. Nabi Idris aja sudah masuk generasi ke-7. Masuk generasi ke-7. Jadi Nabi Nuh alaihissalam
muncul, dilahirkan 10 generasi sebelumnya itu semuanya alat tauhid, semuanya di atas at-tauhid. Nah, ketika kita mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas seperti ini, maka kalau kita mempelajari yang namanya sejarah atau kisah-kisah umat sebelum kita, maka kita mengetahui bahwa ada yang namanya riwayat-riwayat ahlul kitab atau riwayat-riwayat yang disebut Israiliyat, riwayat-riwayat dari agama Yahudi atau agama Nasrani. Banyak. Nah, para ulama menjelaskan riwayat-riwayat yang seperti ini itu bagaimana hukumnya untuk dikasih tahu. Nah, sebagian ulama bilang haram, nggak boleh kasih tahu sama sekali, karena kita nggak butuh. Kita punya Al-Quran, punya hadis, riwayat-riwayat ahlul kitab, mayanfa, nggak perlu nih, nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain diceritain? Atau sebagian ulama yang mengharamkan bilang jangan diceritain, nggak perlu. Semuanya udah komplit di Islam. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa riwayat-riwayat dari ahlul kitab, maka itu kedudukannya dirinci. Karena riwayat-riwayat tersebut yang namanya cerita bisa benar, bisa salah. Kapan kita tahu itu benar? Kita tahu itu benar kalau dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita bilang benar. Kapan riwayat itu bisa disalahkan? Ya kalau bertentangan sama Al-Qur'an sama hadis, kita bilang riwayat ahlul kitab yang ini salah. Jangan ragu. Kalau misalnya nggak ada keterangan, nggak tahu benar atau salah, maka kita lihat. Kalau misalnya dari segi makna ada, dalam artian melengkapi, karena yang namanya sejarah itu kayak puzzle gitu, kayak puzzle. Kadang riwayat-riwayat yang kecil seperti ini itu mendukung dalam membantu kita memahami sebuah kejadian secara komplit. Maka yang seperti ini nggak apa-apa diceritain, ceritain aja. Walaupun kita belum bisa untuk bilang, wah ini pasti benar, nggak boleh. Tapi juga riwayat yang nggak bisa dibenarkan, nggak bisa disalahin, kita juga nggak bisa bilang, wah udah pasti salah. Orang udah pernah diganti sama pendeta-pendeta mereka, masalahnya kita nggak tahu yang mana diganti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, kullu min indillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nurunin Injil Allah Subhanahu wa taala, yang nurunin Taurat Allah Subhanahu wa taala, yang nurunin Suhuf Ibrahim dan Musa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai muslim kita cuma bilang semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Kalau memang nggak ketahuan ceritanya apa yang bisa dibenarkan atau yang disalahkan. Nah, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bilang 10 generasi pertama itu alal Islam, alat tauhid. Artinya belum ada yang namanya dosa kesyirikan. Belum ada yang namanya dosa kesyirikan. Artinya kalau ada yang namanya riwayat yang bilang dalam 10 generasi pertama itu sudah pernah terjadi kesyirikan, maka kita bisa pastikan ini riwayat salah. Lu tahu dari mana ini? Disalahkan oleh Ibnu Abbas. Riwayatnya di Imam Bukhari. Salah. Kenapa? Karena menurut sejarahnya riwayatnya ahlul kitab, kan kita tahu pas riwayat Habil dan Qabil, ketika Habil dibunuh oleh Qabil, kenapa dibunuh? Karena hasad. Karena ketika yang diberikan Qabil itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman itu diterimanya atau tidak diterima persembahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan nurunin api yang akan melahap persembahan itu. Ya. Maka yang dilahap itu adalah si kambing sesembahan si Habil. Nah, ketika Qabil nggak diterima sesembahannya, nggak dilahap oleh api, maka menurut riwayatnya ahlul kitab, Iblis datang ke Qabil. Iblis datang ke Qabil, terus dia dibilang, ente tahu nggak kenapa api itu nggak melahap persembahan ente? Kata si Qabil, nggak tahu nih. Itu dilahap sama api, soalnya yang namanya si Habil
itu dia menyembah api. Karena dia menyembah api, makanya api langsung melahap sesembahannya. Kalau ente juga mau dilahap sama api, apa yang ente sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembah juga yang namanya api. Jadi disuruh berbuat kesyirikan. Jadi kalau menurut riwayatnya Ahlul Kitab, si Qabil ini itu dia itu penyembah api. Penyembah api. Tapi kalau menurut kita, akidah umat Islam, kita bilang semuanya alal Islam. 10 generasi pertama alal Islam, alal tauhid, dan belum ada yang namanya dosa kesyirikan. Kapan itu dosa kesyirikan terjadi? Dosa kesyirikan terjadi ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu bagaimana yang namanya syaitan, namanya iblis, laknatullah, itu tujuan dia adalah nyari teman di neraka. Itu udah tujuannya. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia bersumpah, saya bakal halangin hamba-hambamu wahai Rabb. Dari mana? Dari siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan dia bagaimana caranya datang ke kita, menggoda dengan segala cara supaya kita jadi temannya dia nanti di neraka, waliyadzubillah. Nah, tentunya dari sini kita tahu bahwa yang namanya dosa kesyirikan itu dosa yang paling disenengin sama iblis. Paling demen dia. Kalau seorang sudah melakukan dosa kesyirikan, iblis demen. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, maka tingkatannya dalam Islam itu di bawah. Kesyirikan paling top. Selain kesyirikan, di bawah. Bahkan sebagian dosa-dosa selain kesyirikan itu masuknya dalam ranah tahta masyiatillahi tabaraka wa ta'ala, di dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau mengampuni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunin. Kalau enggak, ya jeblos dulu sebentar ke neraka jahanam. Dan sebentarnya ini lama, seperti yang kita tahu. Jadi si iblis bukan berarti nggak senang kalau kita terjerumus dalam maksiat. Demen juga. Dia juga demen kalau kita terjerumus ke dalam maksiat. Karena chance-nya berarti 50-50. Ya kalau misalnya nggak diampunin sama Allah, ya ente jadi teman aneh di neraka. Ya setidaknya masih ada peluang. Tapi kalau namanya udah dosa kesyirikan, peluangnya habis. Peluangnya habis. Apabila syiriknya syirik akbar, maka pelakunya kekal di neraka jahanam, waliyadzubillah, apabila bertemu Allah Subhanahu wa taala belum bertaubat. Apabila syiriknya syirik asghar, maka dia harus mampir dulu ke neraka jahanam untuk dihapus dosa syiriknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Kalau kata para ulama usul fikih, kalau disebut kesyirikan secara global dalam konteks penafian, maka ini termasuk semuanya. Mau syirik akbar, mau syirik asghar, apalagi akbar, maka enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syirik, waliyadzubillah, udah pasti ketemu sama iblis di jahanam. Maka dari sini kita tahu bahwa motivasinya iblis, laknatullah, itu adalah bagaimana menyesatkan manusia kepada dosa syirik. Cuma yang namanya dosa syirik biasanya jarang orang langsung, ya gue mau syirik, nggak ada. Ya aneh mau syirik, beda, nggak ada. Ya aneh mau dangdutan, banyak. Tapi kalau langsung ya aneh mau syirik, nggak ada. Terus bagaimana? Ditarik pelan-pelan sama si iblis. Seperti kejadian sebelum kaumnya Nuh alaihissalam. Karena bagaimana kesyirikan itu terjadi, sebagaimana riwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa sebelum Nabi Nuh dilahirkan, maka zaman itu banyak orang yang ya kayak kita, ke ulama kita lah. Ke
ke ulama kita, artinya nyari hidayah, dengerin petuahnya, dengerin nasihatnya, sama kayak gitu. Ketika itu ulama meninggal, si iblis ikut-ikutan sedih. Jadi kita dibisikin, iya sedih ya, itu kan orang soleh, udah meninggal. Gimana nih caranya supaya kita bisa ingat? Kata si iblis. Maka kata orang ini yang digoda sama si iblis, digoda sama syaitan, ya supaya bisa ingat, kita gambar dia. Kita gambar ulama-ulama yang dulu hidup bareng sama kita, memberikan nasihat, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, kita gambar. Makanya kita sering lihat Pak, zaman-zaman dulu tuh sering gambar-gambar di dalam goa, begini bentuknya nggak jelas. Nah, itu awalnya. Lama kelamaan datang lagi si iblis ke generasi berikutnya, ke keturunan berikutnya. Bilang, ya kalau gambar-gambar begini kurang afdol, coba dipahat deh. Kenapa? Kalau dipahat itu berasa lebih real, berasa gitu. Karena beda sama, ya kalau kita ngelihat, kalau cuma gambar sama pahatan, kita berasa nih yang pahatan ini, berasa, oh iya hadir nih ulama kita ingatnya itu lebih mantap. Tapi belum pahatan itu, belum disembah, belum diberikan ibadah pada mereka. Maka kepada keturunan berikutnya baru dia bilang, dulu bapak-bapak ente itu kalau lewat sini nunduk. Wah, nunduk bagaimana? Nunduk begini belum, nunduk terus. Maksudnya yang mau dimauin sama si iblis, sujud ke sini. Kenapa? Respect. Mereka respect sama dia. Sujud. Setelah sujud apa lagi? Doa. Habis doa apa lagi? Takut. Habis itu apa lagi? Khusyuk. Akhirnya segala ibadah dikaitkan sama si patung. Sampai dibisikin oleh iblis laknatullah bahwa si patung ini dapat sebagai perantara dalam menerima ibadah antara yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus mengerti begini. Bukan berarti zaman dulu kalau kita mau merinci gitu kesyirikan, bukan berarti ketika sujud kepada patung itu akidahnya orang mereka itu bukan bilang, oh ini patung yang mengabulin doa ana. Enggak. Ini patung yang ngasih rizki. Bukan. Ini patung yang menentukan jodoh. Bukan. Karena kita ngomong nih generasi awal-awal dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, itu baru berapa nabi? Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, baru 3. Artinya orangnya itu fitrahnya masih kuat. Kalau yang ngasih rizki Allah Subhanahu wa taala, yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan jodoh Allah Subhanahu wa taala. Terus nih patung fungsinya apa? Fungsinya cuma sebagai perantara. Dan yang namanya semua agama samawi, agama yang punya kitab, agama yang punya rasul, mau Yahudi, mau Nasrani, apalagi muslimin, Islam, maka nggak ada itu yang namanya akidah. Yang namanya akidah bahwa ada pihak lain yang mengatur alam semesta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kaum Nabi Nuh itu ngerti Allah? Ngerti Pak. Kaum Nabi Nuh alaihissalam ngerti kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rizki, menentukan jodoh, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan. Mereka tahu. Tapi bersama dengan itu mereka berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ke patung-patung tersebut. Artinya kita bisa ngebedain nih. Beda dengan antara agama samawi. Kalau misalnya agama Nasoro ya bilang Isa ini sebagai perantara. Enggak ada yang bilang iya Nabi Isa yang nurunin hujan, Nabi Isa yang menciptakan langit dan bumi. Enggak. Akidah mereka enggak begitu. Siapa yang nurunin hujan? Dia bilang Nabi Isa? Enggak. Siapa yang mematikan dan menghidupkan? Bukan.
bukan Nabi Isa. Yang menciptakan langit dan bumi bukan. Tapi siapa? Allah. Walaupun dalam kata-kata mereka ya pasti bilangnya Bapak. Subhanallah ya. Artinya kita bisa mengetahui bahwa kalau misalnya ada ajaran yang bilang bahwa ada kontribusi dalam pengaturan, dalam penciptaan, dalam kepemilikan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini udah jauh. Kayak misalnya kejawen. Kejawen bagaimana, Ustaz? Ya kejawen itu mempunyai misalnya akidah bahwa yang ngatur Laut Selatan bukan Allah. Siapa pengaturnya? Nyi Roro Kidul. Yang kesyirikan kayak gini nggak pernah kejadian. Nggak pernah pada kejadian pada zaman-zaman para nabi. Atau misalnya agamanya orang-orang Yunani. Siapa yang ngatur keberuntungan? Dewi Fortuna. Siapa dewa perang? Ares. Siapa dewa laut? Siapa? Zeus. Belum lagi zodiak-zodiaknya. Ini agama yang udah ketahuan banget ini mah bikinan manusia ini. Dibikin gitu agamanya. Dibikin, ngayal, dia tulis. Gitu. Adapun agama samawi nggak ada yang kayak begitu. Artinya kesyirikan mereka itu jauh lebih buruk daripada kesyirikannya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jauh lebih buruk. Walaupun disangkut pautin namanya Islam kejawen. Kagak ada padahal. Islam berlepas diri dari mereka. Nggak ada urusannya. Jauh banget. Jauh banget. Kesyirikan Nabi Nuh, kesyirikan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam aja belum sampai ke derajat begitu. Kesyirikan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, akidahnya adalah semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya Allah. Terus kenapa disembah ini yang namanya patung? Disembah bukan aneh sebenarnya nggak nyembah, alasannya begitu. Enggak, aneh nggak nyembah. Loh itu sujud. Loh, ini aneh cuma sujud. Cuma biar sujud ini diterima sama Allah, mereka masih percaya bahwa yang ngabulin ibadah, yang ngabulin doa itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma lihat alasannya. Cuma aneh sujud supaya ibadah aneh diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus itu syirik. Ya itu dia kesyirikan. Kesyirikan. Jadi akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pengatur rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, itu enggak menjadikan seseorang itu menjadi muslim. Karena kalau mereka muslim, Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Enggak akan mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika peribadahan sudah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, muncullah Nabi Nuh alaihissalam. Muncul Nabi Nuh alaihissalam ngapain? Untuk menghapus kesyirikan tersebut. Menghapus kesyirikan dan mendakwahkan yang namanya at-tauhid. Menghapus kesyirikan dan mendakwahkan at-tauhid. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, para ulama juga membahas, karena kita tahu yang namanya Nabi Nuh itu setuju para ulama bahwa beliau alaihissalam termasuk rasul yang pertama. Bukan termasuk rasul yang pertama, rasul yang pertama memang. Rasul yang pertama. Artinya emang ada bedanya antara nabi dengan rasul. Ada. Dan para ulama biasanya memberikan beberapa definisi-definisi tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Walaupun dari definisi-definisi tersebut tentu masih ada yang gak sempurna, masih ada yang kurang-kurang dikit. Cuman yang penting kita tahu diri gitu. Ketika kita mendapatkan definisi yang disebutkan oleh para ulama, terus kita itu tahu wah kayaknya kurang-kurang dikit nih definisinya, jangan songong. Karena niatnya para ulama memberikan definisi itu untuk mempermudah kita dalam mencerna dan memahami agama Islam. Jadi tetap adab kepada ulama itu harus dijaga. Nggak boleh bilang ulama itu payah begini.
Payah ente aja ngaji. Tahu deh berapa bulan sekali. Gitu. Nah, sebagian ulama dia bilang perbedaan antara nabi dan rasul itu ditinjau dari syariatnya. Ditinjau dari syariatnya. Kalau rasul itu membawa syariat baru, kalau nabi cuma meneruskan syariat yang sebelumnya, diterusin aja gitu. Kalau rasul bawa syariat baru. Ada juga yang bilang masalahnya kalau nabi dan rasul semuanya sepakat bahwa mereka adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat. Jadi kalau yang pertama bilang cuma beda syariatnya. Kalau rasul syariatnya baru. Kalau nabi cuma ngelanjutin. Ada juga yang bilang kalau rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Wa umiru bitablighi. Disuruh sama Allah untuk menyampaikan. Kalau nabi dapat wahyu tapi enggak disuruh menyampaikan. Ya sebenarnya kan rada-rada kurang juga. Bagaimana bisa nabi dapat wahyu terus dikip sendirian gitu? Ya kan? Kita aja kalau tahu yang benar terus ngelihat orang salah pasti kan ada kedorong, Pak jangan begitu dong Pak, ini kan nggak baik. Masa nabi kagak nasehatin? Ini misalnya kalau kita mau tilik dari segi definisinya. Dan definisi yang terbaik adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia bilang bedanya nabi sama rasul, kalau rasul itu dikirim kepada umat yang mendustakan. Adapun nabi dikirim kepada umat yang memang udah setuju. Dalam artian walaupun setuju bukan berarti nggak ada maksiat. Sama kayak kita setuju memang Rasulullah adalah satu-satunya nabi terakhir kita. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kita. Setuju nggak? Setuju. Tapi apa berarti nggak ada maksiat gitu? Nah kita banyak maksiatnya. Nah kalau nabi dikirim ke situ. Kalau Rasul dikirim ke umat yang memang mendustakan. Artinya kalau dikirim itu Rasul bakalan dibilang kadzab ente, bohong. Pasti ini kalau zamannya Nabi Muhammad SAW bilang majnun, ente kesurupan nih. Sama, pokoknya didustakan. Itu Rasul. Nah, Nabi Nuh alaihissalam maka dikirim di tengah-tengah kaum yang memang mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan penyebutan Nabi Nuh alaihissalam berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kita sudah bahas Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam banyak dalam tempat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Al-Anbiya, Mu'minun, Asy-Syu'ara, banyak. Jadi insya Allah kalau ngebahas Nabi Nuh mungkin butuh beberapa minggu, karena kita coba akan menggali beberapa faedah-faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh telah kami utus sebagai rasul, yaitu Nuh diutus sebagai rasul di tengah-tengah kaumnya. Ngapain? Apa yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka yang pertama kali diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu adalah tauhid. Kenapa? Karena kaumnya sudah berbuat kesyirikan. Beda kalau misalnya kayak Nabi Adam, enggak begini. Enggak begini maksudnya redaksinya tuh kita tahu, oh beda. Dari segi redaksi Al-Qur'an juga udah beda. Maka yang pertama diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalau Nabi Nuh itu cuma bilang, kalau yang namanya ibadah itu cuma boleh buat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh buat yang lain. Ini kaumnya marah. Kenapa? Karena mereka
berkepercayaan. Ini patung-patung ini kan udah berjasa sama kita, udah ngasih nasihat, udah ngasih hidayah, udah ngasih petunjuk pas mereka hidup. Kalau kita nggak boleh beribadah ke mereka, itu berarti kita mengurangi haknya mereka. Dan orang, Pak, kalau panutannya digituin, pasti marah, ngamuk, pasti ngamuk, gitu, pasti ngamuk, wajar. Gitu. Cuman walaupun ngamuk bukan berarti mereka bukan musyrikun, saat tetap musyrik bagaimanapun juga. Gitu. Cuman bagaimana marahnya mereka, kita harus paham, ngamuk masyarakatnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan, inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Bukan begitu, Pak. Saya ngasih tahu karena saya takut kalau terus-terusan kesyirikan kayak begini nggak diberhentiin, nggak stop, nanti kena azab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi konteks kita mengetahui bahwa salah satu keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita itu nggak bakal dihabisin gitu pakai adab. Enggak. Paling kalau dikirim adab sama Allah Subhanahu wa taala paling cuma segelintir. Gunung meletus di mana, gempa, tsunami, udah. Tapi kalau umat-umat zaman dahulu dikirim adab sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersalah itu, yang kafir, yang musyrik itu mati semua. Tinggal sisa orang beriman. Ini keutamaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang bersalah masih ada peluang bahwa dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus tenang nih. Udah ntar aja tobatnya. Enggak, jangan, awas. Kan enggak bakal diadab. Ya santai aja ya enggak? Belum umur 40. Perjalanan masih jauh katanya. Jangan begitu juga. Karena kita kan nggak tahu yang namanya umur. Cuma kalau dalam konteks Nabi Nuh alaihissalam itu udah kejadian. Kejadian pada saat Nabi Syith alaihissalam. Kejadian nggak? Kejadian itu kaumnya, keturunannya si Qabil itu disapu banjir bandang. Semuanya mati kecuali orang-orang yang taat. Nah, Nabi Nuh pengen ngingetin, kalau ini kesyirikan dijalanin terus, bakalan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Gak harus nunggu nanti mati, ente lagi begini datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diperingatin ini kaumnya. Diperingatin kaumnya. Maka dijawab oleh kaumnya, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka berkatalah pembesar kaumnya, dia bilang, sesat ente Nuh, sesat ente. Jadi orang nyesat malah berani nyesatin orang. Mending kalau orang biasa, ini nabi nih yang disesatin nama dia. Nabi Nuh dibilang sesat. Dan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah qalal mala'u min qaumihi, pembesar kaumnya. Artinya apa? Artinya yang namanya para penentang Rasul itu biasanya dari orang-orang besar. Punya duit, punya kedudukan. Biasanya begitu yang menentang Rasul. Firaun, nanti bakalan kita bahas. Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar semua. Kagak ada orang susah. Dan juga yang namanya kalau orang kekurangan itu biasanya hatinya itu lebih lembut. Hatinya lebih lembut. Karena kita tahu, Pak, misalnya orang gitu nggak tahu hari ini mau makan apa atau besok mau ngasih makan apa kepada sanak keluarganya, itu rasa sabar mereka dan rasa tawakal mereka kepada Allah itu besar. Yang mana perasaan tersebut nggak akan mampir di tengah-tengah orang-orang yang berduit. Karena orang-orang yang serba kemampuan, mereka akan ujub kepada dirinya sendiri. Santai aja.
Ada karyawan, santai aja. Ada pembantu rumah tangga, santai aja. Ada yang siap membantu anak, santai aja. Duit di bank banyak, kasih fulus orang bantu gitu. Tapi lupa bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang yang serba kekurangan. Rasa tawakal serta rasa sabarnya itu luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu sebagian besar yang mengikuti para rasul itu adalah orang-orang du'afa. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Heraklius, ini artinya Heraklius kan Nasoro, pembesar kaum Romawi. Maka ketika dapat kayak begitu cerita, maka yang salah satu pertanyaan yang ditanyain oleh Heraklius adalah tentang siapa pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum." Pengikutnya Rasulullah itu yang di Mekah itu siapa? Orang-orang kaya apa orang-orang susah? Maka dijawab oleh Abu Sufyan yang kebetulan ada saat itu, yang ikut adalah orang-orang susah. Yang ikut adalah orang-orang susah. Jadi buat yang punya rezeki berlebih, jangan sampai lupa diri. Karena yang namanya rezeki berlebih itu biasanya melupakan ikatan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu biasanya tipis. Tipis. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kenapa puasa itu disyariatkan, biar orang-orang yang punya duit itu bisa merasakan. Bagaimana kalau kita lapar, itu doanya khusyuknya bukan main. Gak kerasa gitu. Kerasa Pak. Kalau kita lagi puasa yang namanya doa itu khusyuk. Khusyuk. Berdoa khusyuk, sholatnya khusyuk, jalan pun tawadu. Tawadu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sudah menjadi khalifah, maka beliau merutinkan untuk pergi ke pasar. Pergi ke pasar untuk ngangkut karung sendirian. Pas ditanya kenapa ngangkut karung sendirian, biar dia tahu bahwa gak semuanya itu kita semua berkat kemampuan diri kita sendiri, gak selalu. Gak selalu. Dan yang namanya kalau ngangkut karung sendirian itu ada rasa tawadhu, ada rasa syukur, ada rasa sabar. Itu semuanya dipupuk dan jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai dihilangkan. Dan juga ada, ana pernah pengalaman subhanallah. Ana waktu itu pergi sama keluarga ke mall di BSD namanya Ion Mall, tahu ya Pak? Kita tahu di mall Ion itu di bawah itu terdapat sebuah taman lah. Taman kalau lagi malam itu kerlap-kerlip. Taman kerlap-kerlip. Kebetulan anak pulang setelah Isya. Anak pulang, keluar, lagi muter, mobil muter. Terus ada anak kecil tiduran di seberang taman. Dia tiduran sendirian, sementara yang dia lihat itu orang-orang dengan keluarganya sedang bersukacita ria di sebuah taman yang kerlap-kerlip. Maka anak lewat, istri anak bilang, itu anak siapa ya? Gak mau ditanya. Anak sempat bilang, coba kita balik. Maka anak balik. Anak balik, istri anak yang turun. Istri anak yang turun, dia bilang, nak kok sendirian? Nak kok sendirian? Si anak cuma bilang, bapak lagi nyari botol. Bapak lagi nyari botol. Bilangnya itu biasa Pak. Bilangnya biasa, bapak lagi nyari botol. Yang mana kalau kita tempatkan diri kita di situ, wah nangis darah Pak. Gak kebayang. Makanya jangan pernah kita menilai orang-orang yang seperti itu, orang-orang du'afa dengan penilaian yang jelek. Karena sabarnya mereka itu bisa ngalahin sholatnya kita, sholat tahajudnya kita, puasanya kita. Sabarnya mereka itu luar biasa Pak.
Yang kalau kita, nggak kebayang sama sekali. Demi Allah nggak kebayang. Bagaimana bisa dididik itu anak cuma bilang bapak lagi nyari botol. Nggak nangis, nggak ngemis. Nggak nangis, nggak ngemis. Karena ada sebagian misalnya itu, bapak lagi nyari botol begini. Ini anak subhanallah enggak. Dia cuma bilang bapak lagi nyari botol. Dan saya suruh tunggu di sini. Nanti bentar lagi bapak pulang. Apa enggak luar biasa itu? Tahajud kita dibandingkan sabarnya itu anak. Apalagi sabarnya itu bapak. Ya kecil pak. Jadi jangan deh kita nilai seseorang itu, begini-begini ngeremehin orang lain. Ini merupakan sesuatu yang harus kita hapus dari diri kita. Gak baik. Insyaallah taala minggu depan kita lanjutkan faedah-faedah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wa hadza wallahu taala a'lam. Apabila ada pertanyaan, falyatafaddal. Iya. Lalu Adam, Idris, Sid dan Nuh ada juga. Tokoh-tokoh terkenal mungkin ya. Kalau terkenal sih enggak pak. Gitu. Cuman yang namanya orang membawa kebenaran, yang nggak suka ya pasti ada. Cuman apakah terkenal seperti Namrud, seperti Firaun, seperti Qorun? Maka nggak disebutkan, baik namanya ataupun ciri-cirinya begitu, ciri-ciri khusus atau ciri-ciri pembeda oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun nggak disebutin. Cuma kita bisa tahu misalnya kayak Nabi Nuh di sini, walaupun kita nggak disebutkan namanya, tapi kita tahu bahwa musuhnya Nabi Nuh alaihissalam itu pembesar kaumnya. Yang namanya pembesar, ya serba punya duit, punya kedudukan, punya harta, punya masa. Yang mana insya Allah kita akan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, insya Allah taala. Adapun nabi-nabi sebelumnya maka nggak disebutkan. Belum lagi yang namanya nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Syed ataupun Nabi Idris, itu mereka diutus kepada kaum yang bukan mendustakan. Mereka udah setuju, tapi dengan setuju masih ada maksiat yang mereka lakukan, sehingga levelnya pun juga berbeda. Karena orang yang setuju, walaupun nggak kuat dengan hawa nafsu, biasanya mereka jarang, maksudnya clash-nya itu nggak sebesar dengan orang yang mendustakan. Karena coba kita lihat misalnya Nabi Nuh alaihissalam, baru awal-awal udah dibilang, ente sesat Nuh. Belum basa-basi, belum apa, udah bilang sesat-sesat aja. Gitu. Baru ngomong dikit, Pak, udah dibilang sesat. Begitu. Jadi memang beda level. Nah, Allah a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.